Hari ini ingin kubalas kasih Tuhanku. Puji Ini ya. Tuhan. Oke. Ini tema-temanya masih Valentine ya Pak Iya, ya? ini menarik nih. Ada kasih-kasihnya ya, Iya. ada cinta-cintanya. Ya, puji Tuhan. Semoga tidak terlambat, saya juga mengucapkan Happy Valentine buat Opa Oma. Puji Tuhan. Yuk, kita akan mulai persekutuan kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri, kita akan bersuka cita bersama, kita akan bergoyang bersama. Kita akan pujikan menyukakanmu Tuhan. Jangan malu-malu kalau yang mau goyang, goyang saja Opa Oma. Opa Oma, kayaknya nggak enak ya kalau misalnya kita cuma ada di tempat aja. Saya mau minta tolong siapa yang mau untuk maju ke depan bergoyang bersama saya dan Pak Bambang. Silakan. Iya, mari. Ya. Ayo, Bupati. Yang pakai baju pink-pink apa ya? Mari. Ayo, kita bergoyang bersama. Ya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mau menyukakan hati Tuhan. Kita mau bergembira bersama, ya. Mari. Ya. Ya, silakan di depan, boleh di depan, ya. Bareng saya, Ibu. Bareng saya dan Pak Bambang. Ayo Ibu. Ayo Opa, Oma. Kita bergoyang bersama. Jangan malu-malu, ya. Iya, mari jangan malu-malu. Oke, menyuka. Ya, ayo Uti. Mari Uti. Yang masih waras dengkule. Mari. Ya, puji Tuhan. Menyukakanmu Tuhan. Oh, naik boleh. Boleh. Naik Iya. di sini boleh. Ada. Ya. Ayo, Bu Titi. Ya, oke. Ya. Kita tunjukkan bahwa lansia juga masih kuat bergoyang. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku
sudah menemani saya dan Pak Bambang untuk berjoget bersama. Ya, silakan duduk Opa Oma. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Saya minta Pak Bambang untuk berdoa. Mari Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk kami dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa ketika kami boleh berjumpa dengan saudara seiman kami, Oma Opa, yang juga senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami pun rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada siang hari ini melalui persekutuan Philadelphia. Oleh karena itu, berkatilah dan sertailah persekutuan Philadelphia kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Bambang, Ya. persekutuan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dengan tema Ingin ku balas kasih Tuhanku. Ya. Nah, puji Tuhan Opa Oma kalau pada saat ini Opa Oma dalam keadaan sehat dan bisa ke gereja untuk mengikuti persekutuan ini ya Pak Bambang ya. Ya, betul. Puji Ya. Tuhan itu semua karena kasih Tuhan, Kasih Tuhan yang luar dalam biasa kehidupan yang ada Opa dalam hidup. Oma. Puji Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita balas untuk kasih Tuhan yang begitu besar? Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stefanus Lim, kita akan angkat suatu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan, jangan
Ibu Bapak, yuk kita siapkan hati kita dengan berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami sangat senang karena hari ini Tuhan beri kepada kami cuaca yang baik. Bahkan semangat dalam hidup kami untuk tetap bisa ikut serta dalam persekutuan Philadelphia. Mari Tuhan, Engkau yang berkenan hadir, menyertai, memberkati dan menopang kami dengan firman-Firman-Mu. Hamba-Mu berserah diri menjadi alat pemberita firman-Mu Tuhan. Kami sambut pelayanan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama-sama. Amin. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, lewat acara persekutuan Philadelphia ini, kita sama-sama mau diajak membaca tema yang kita lihat pada tayangan ini, juga bersama-sama dengan teman-teman kita yang ikut siaran online ya. Yuk kita ucapkan sama-sama, temanya apa Ibu Bapak? Ingin kubalas kasih Tuhanku. Ayo kita akan membaca Alkitab dari surat 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Saya ajak Ibu Bapak, karena hanya 2 ayat, dibaca bareng-bareng saja ya. Yuk kita ucapkan sama-sama, firman Tuhan memberkati kita demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kasih Tuhan untuk kita sangat jelas ya, bahwa Tuhan Yesus amat sangat mengasihi kita, dibuktikan dengan Ia bersedia memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Amin. Kalau hari kemarin persis 14 Februari kita merayakan Valentine, hari kasih sayang, Tuhan Yesus tunjukkan kasih sayang itu bukan cuman pakai permen coklat, bukan cuman pakai bunga warna pink dan lain sebagainya, tapi ditandai dengan ini loh kasihku untukmu, ku berikan tubuhku dan darahku. Amin Ibu Bapak. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus amat mengasihi hidupku, aku bisa membalas kasih Tuhanku dengan apa ya? Saya mau kasih tugas dulu buat Ibu Bapak ya. Tugas ini kita temukan pada saat Ibu Asmo Piaringsih jadi juara waktu acara Temu Raya Kul GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Ya. Mewakili gereja kita jadi juara karena diminta menyebutkan 3 nama ini dengan cepat. Coba ya Bapak Ibu ya, kita ucapkan bareng-bareng ini mandan angel ya, rada susah, tapi ayo coba kita ucapkan bareng-bareng ya. Makanan khas Jogja di pojok sana namanya geplak. Di tengah-tengah ini makanan khas Banyumasan juga namanya gemblong. Nah kalau yang di ujung sana itu tepung-tepung namanya gelepung. Oke. Ibu Bapak ucapkan pelan-pelan dulu ya. 3 nama benda ini pelan-pelan dulu ya. Sekali dulu. 1, 2, 3. Pinter. Ya baik. Tapi sekarang persoalannya kita itu diminta sampai hari tua tidak gampang kelalen. Biar aku masih bisa ngomong geplak, gemblong, gelepung. Ya.
Bagaimana kalau 5 kali berturut-turut dulu ya. Yuk kita awali ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pinter, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Tapi pinternya masih diragukan ya. Karena ada contekannya di sana kan Bapak Ibu. Jajal, contekannya tak hapus ya. Cuman lihat bendanya saja dulu. Ini masih ditolong pakai benda ya. Nanti setelah ini enggak ada bendanya, enggak ada kalimatnya ya. 5 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Iya, ada yang ngomong gemblung juga. Ya, nah, Ibu Bapak, coba ini kita hilangkan, ya. Kalau dihilangkan, aku ingin membalas kasih Tuhan. Ngucapin itu dengan berdiri lebih cepat 5 kali. Cobain, yuk kita berdiri 5 kali ngucapin berturut-turut aja keliru ya. Sing cepet ya, yuk. 5 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Pancen pinter GKI Marta di Rejalan Siane ya. Boleh duduk Ibu Bapak saudaraku. Bapak Ibu, kita baru mau membalas kasih Tuhan ya. Dengan cara apa? Bapak Ibu, ada orang ingin membalas kasih ya untuk suaminya. Sang istri itu kasih tanda ini sayangku. Ini kan zaman modern. Angger cuman lihat kembang biasa, wis lumrah. Aku mau cari tanda kasih bunga yang paling keren. Kira-kira bunga apa Bapak Ibu? Nih. Tanda kasih seorang istri buat suaminya. Wes keren kan ya. Ini loh suamiku, ini tanda kasihku untukmu. Suaminya enggak mau kalah Bapak Ibu. Tanda kasihku untukmu ya. Aku mau kasih juga lebih banyak daripada ini. Dan nilainya lebih oke. Apa ya sih? Nih walaupun kita masih kontrak. Belum punya rumah dewek. Tapi paling tidak kita boleh bermimpi punya rumah gitu ya. Aku mumpung masih ada duit, aku bikin rumah-rumahan gitu ya. Nah Ibu Bapak saudaraku terkasih, itu adalah tanda mengasihi ya. Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu seperti apa rasanya membalas kasih, ditandai lewat video ini Bapak Ibu. Lihat.
seorang papa. Karena dia adalah anakku. Apapun yang terjadi, aku harus bisa menyelamatkannya. Walaupun tadi udah sampai di atas malah kejatuhan apa Bapak Ibu? Balok kayu ya. Kayu yang kebakar, runtuh, malah kena pundaknya luka. Tapi demi anak, namanya kasih. Ibu Bapak, kasih gak cukup pakai omongan saja. Setuju? Benarkah Tuhan mengasihi kita? Yuk kita baca bareng-bareng sekali lagi yuk Bapak Ibu yuk firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Diucapkan sama-sama begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu Bapak, lihatlah gambar lingkaran di bawah ayat itu. Ada tangan yang berlubang paku. Atau gambar ini lebih gede lagi. God is love. Allah adalah kasih. Ada tanda bukti nyata. Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Dari gambar ini, tangan yang berlubang paku ini, ada pesan yang mau disampaikan. Untukmu dengan kasih. Ya. For you with love. Ya. Aku rela tanganku berlubang paku karena aku mengasihimu. Sama seperti gambaran seorang papa tadi ya. Demi anaknya yang masih ada di lantai atas, rumahnya kebakaran. Kalau orang-orang lain cuman bisa teriak-teriak, ayo siapa bisa menolong anak itu, kasihan dia nangis, dia teriak-teriak. Yang di bawah cuman bagaimana ini caranya, cuman ribut-ribut. Tapi seorang papa yang mengasihi, gak pakai omongan, langsung cari cara. Bagaimana aku menolong dan menyelamatkan dia, karena dia adalah orang yang aku kasihi. Ibu bapak, saudaraku, Tuhan Yesus juga mau mengatakan kepada ibu bapak dan saya, engkau sangat aku kasihi. Amin. Seminggu lagi, besok Rabu depan, kita akan mulai memasuki persiapan Minggu Prapaskah. Hari Rabu depan jam 6 sore kita semua diundang untuk mengikuti ibadah Rabu Abu. Kita akan menorehkan di dahi kita tanda salib dengan abu. Tanda bahwa Tuhan Yesus telah mati bagiku. Tanda cintanya Tuhan itu ada di dahiku ini. Keren. Saya undang ibu bapak yang ikut hari ini maupun yang ikut siaran online. Ayo besok Rabu kita mulai datang dalam persiapan untuk memasuki Minggu Prapaskah. Diawali dengan ikut ibadah Rabu Abu. Enggak cukup kalau sekedar aku ngerti hidupku disayang Tuhan. Dengan cara apa aku bisa membalas kasih-Mu Tuhan? Ibu bapak, saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian. Mengasihi Tuhan kalau kita baru sehat itu oke ya. Kayaknya enggak banyak kesulitan ya. Mengasihi Tuhan waktu kondisi tubuh kita baik-baik saja, kayaknya itu juga bukan sebuah perjuangan yang terlalu sulit. Tapi Bapak Ibu, tahukah engkau, ada seorang ibu yang sangat cantik. Bahkan di hari tuanya pun
wajahnya masih sangat cantik. Tapi pemeriksaan dari rumah sakit, pihak dokter kasih tahu kalau ibu ini ternyata di tubuhnya ditemukan sel-sel kanker. Mau nggak mau harus diterapi. Dan kita pun tahu yang namanya terapi untuk kanker, mematikan sel-sel kanker, saat ini yang dikenal adalah dengan melakukan kemoterapi. Dengan kemoterapi akibatnya seperti ibu ini, Bapak Ibu. Lihat apa yang terjadi. Dulunya cantik ya. Sudah tua pun masih cantik. Tapi sekarang karena kemoterapi, ibu ini rambutnya rontok semua. Ya. Enggak punya rambut kepala. Padahal bagi wanita, rambut itu adalah mahkotanya wanita. Kita bisa bayangkan hancurnya perasaan hati ibu ini. Apalagi dia sudah tidak punya suami. Punyanya cuma anak laki-laki yang selama ini nganterin sang mama untuk terapi di rumah sakit. Tapi anak laki-lakinya itu protes. Mah, apa sih gunanya mama berdoa? Ngapain? Mama masih mau berdoa. Wong rajin doa juga tetap kena kanker. Ngapain? Mama berdoa tuh ngapain? Aku yang nganterin mama berobat saja. Sudah tidak kepingin melihat mama berdoa. Mama dapat apa sih kalau doa? Coba cerita ke aku. Mama dapat apa kalau mama tetap berdoa pada Tuhan Yesus? Aku mah, anak laki-lakimu kepingin ngerti. Mama dapat apa dari Tuhan kalau berdoa? Mamahnya berlinangan air mata. Mendengar kata-kata anak lelakinya yang kalau ngantar ke rumah sakit ngomel-ngomel seperti itu. Sampai sang mama satu hari karena anaknya terus mendesak, mengatakan mama dapatnya apa kalau doa. Tuhan membukakan pengertian buat sang mama. Mamahnya peluk anak lelakinya yang sedang jengkel, uring-uringan, marah-marah pada Tuhan. Mamah dapat apa kalau mamah berdoa? Dia peluk anaknya. Dan mamah ini mengatakan apa? Anakku, mamah kasih tahu ya. Mamah, kalau doa pada Tuhan Yesus, mamah enggak dapat. Bukan memperoleh, tapi mamah malah kehilangan. Anaknya bingung. Lah kalau semua orang doa itu kan tujuannya mendapat, memperoleh. Kok mamah malah kehilangan? Dan kenapa mamah masih mau? Ya, sang mama dengan berlinang air mata dia katakan, anakku, tiap kali mamah berdoa, mamah bukan mendapat, tapi mamah kehilangan rasa khawatir. Ya, mamah kehilangan, yaitu kehilangan rasa khawatir. Aku nanti setelah kemoterapi enggak cantik gimana ya? Enggak apa-apa. Aku tetap tenang karena ada Tuhan bersamaku. Mama juga kehilangan kemarahan. Kamu kenal aku kan nak? Mamahmu ini tukang marah-marah. Tapi sekarang dengan berdoa, mamahmu jadi lebih sabar kan?
Nah, Mama juga kehilangan yang ketiga, kehilangan rasa tertekan. Mama sekarang bisa lebih damai. Tiap kali berdoa, tiap kali lihat di cermin wajah Mama seperti ini, Mama tetap bisa damai karena Mama berdoa. Nah, Mama juga kehilangan yang keempat tuh kehilangan kekecewaan. Mama sekarang jadi lebih mudah bersyukur. Ya, bersyukur ada dokter yang baik, bersyukur ditemukan obat yang tepat, bersyukur masih dikasih kesempatan hidup dan umur panjang sampai hari ini. Mama nggak mau kecewa kok. Mama juga kehilangan rasa sakit hati. Mama tidak lagi mau nyimpen dendam, ya. Dengan berdoa Mama kehilangan rasa sakit hati. Mama bisa belajar untuk sungguh-sungguh tidak mau membalas dendam. Siapapun yang pernah menyakiti hidupku. Kalau dulu aku gampang sakit hati. Sekarang dengan berdoa Mama kehilangan rasa sakit hati. Yang keenam, Mama kehilangan kemelekatan. Dulu Mama kenceng soal urusan duit. Ya. Hati Mama melekat pada uang demi kamu. Tapi sekarang Mama berpikir, uang tidak akan dibawa mati. Kenapa aku tidak lebih suka memberi? Ya. Sekarang Mama dengan berdoa jadi senang memberi, Nak. Bahkan Mama kehilangan ketamakan. Mama gak tamak lagi. Mama senang untuk menolong orang. Bahkan Mama kehilangan kebencian. Mama mau memaafkan. Mama berpikir gak tahu masih berapa lama hidup di dunia, ngapain nyimpen benci. Itu gunanya Mama berdoa. Jadi kalau engkau tanya mengapa Mama masih berdoa, karena Mama kehilangan banyak hal yang membuat hidup Mama jadi baru. Ibu bapak yang terkasih, bahkan sang Mama katakan, Mama dengan berdoa kehilangan kesombongan. Dulu Mamamu merasa cantik, tapi sekarang Mama sadar, Mama perlu belajar rendah hati. Ibu bapak, saudaraku terkasih, seperti itulah cara membalas kasih Tuhanku. Sekarang pertanyaan untuk ibu bapak yang ikut di gedung gereja maupun yang ikut siaran online. Ibu bapak, kita hitung-hitungan umur ya. Kita nggak tahu nih umur kita masih berapa lama di dunia. Apa yang bisa aku balaskan untuk mengasihi Engkau Tuhan? Dengan kasih macam apa aku bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan? Ibu bapak, ini PR untuk kita kerjakan ya. Kalau dulu kita berangkat sekolah, pulangnya dibawa IPR ya. Hari ini ikut Philadelphia juga nanti pulang disangoni PR, pekerjaan rumah. Tolong dikerjakan. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kasih Tuhanku? Ibu bapak mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan? Siap? Beneran? Kalau beneran, kita mau sama-sama diajak menyanyi satu lagu ya. Yuk, ibu bapak kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa engkau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Gak ada artinya. Apa kau melayani tanpa kasih?
kasih. Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih, dengan kasih ilahi, taruh tanganmu di dadamu. Aku mau melayani dengan kasih ya Tuhan. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih, dengan kasih ilahi. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah, Ibu Bapak, Saudaraku. Bagaimana dengan hari-hari hidupmu belakangan ini? Sungguhkah kita sedang menggunakan waktu-waktu yang Tuhan beri dalam sisa umur hidup ini, melakukan segala-galanya dengan kasih Tuhan? Tuhan sudah mengasihi kita. Apa yang akan kita berikan buat Tuhan? Ibu Bapak, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Kasih seperti apa yang ingin kita lakukan? Masihkah kita gampang jengkel? Masihkah kita mudah mengomel? Masihkah kita gampang emosional? Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau hidup kita baik di hadapannya. Jangan sia-siakan umur hidup kita di masa tua ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan saatnya Tuhan panggil pulang. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Berikan yang terindah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menjalani umur di hari tua ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau siap dan kau katakan aku mau Tuhan, pakai hidupku. Angkat tanganmu. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini. Pakailah aku Tuhan. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih.
kasih, dengan kasih ilahi, dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih ilahi. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Ibu Bapak. Saya mau ajak Pak Bambang ada di tengah-tengah kita kembali. Mbak Dina biar nanti yang mengiringi musik ya Mbak Dina. Ayo Ibu Bapak, Pak Bambang. Ya, siap, Kita Pak. ini punya acara yang keren hari ini. Yaitu menyambut dan merayakan teman-teman kita yang berulang tahun ya Pak Bambang betul ya. Pastor. Oke, nah yang ulang tahun siapa saja Pak Bambang? Ada Penatua Sunarto Bondan, Ibu Erika Tan, Oke. Bapak Andreas Eko, Penatua Jaka Febrian, Bapak Wijaya Suwito Raharjo, Pendeta Stefanus Lim, wah Oke. ya, Ya. luar biasa. Bapak Dr. Andreas Natari, Ibu Umiati Anwar, Penatua Oyen Gandastiani, Ibu Li Syok Ai, Ibu Jumirah, Bapak Wiratno Samuel, Bapak Budianto Lim, dan Penatua Lisa Inggrawati ini. Oke. Nah, Kayaknya yang hari ini hadir Pak Samuel ya. Monggo Pak Sam. Pak Sam bisa hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat mari, Pak berikan Samuel. tepuk tangan Oke. untuk Pak Samuel. Ya. Mari. Di tengah-tengah sini Pak Sam. Oke. Ya. Pak Samuel ulang tahun potong rambut loh. Betul ya Pak Sam, potong rambut ya Pak Sam. Wes tambah ganteng ya. Oke. Baik. Dalam daftar ini yang hadir kita berdua Pak. Ya. Nah, kita mau menyapa teman-teman kita yang ikut online sedang berulang tahun juga ya Pak Bambang. Betul Pak Oke. ya. Teman-teman yang ulang tahun nggak datang hari ini, selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun. Ya. Tuhan kasih berkat terus ya. Seperti Tuhan memberkati Pak Samuel Wiratno dan saya Pendeta Stefanus Lim. Yuk kita merayakan ulang tahun ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyi umur panjang di tangan kanannya ya. Yuk. Oh sebentar. Oke, ada lagi Ibu Inang. Ya, Inang Sinta Maria. Wah, betul ya. Berikan tepuk Baik. tangan. Ya. Inang Sinta Maria, senang sekali hampir terlupakan. Ya, ya, tepatnya. Oh ya, juga ada Ibu Cencen ulang tahun juga. Oke, benar ya. Yuk, mari Bu Cencen. Yuk, maju yuk Bu Cencen. Oke, ya. Mari Baik. Bu. Ya. Nah, saya dikasih data dari kantor, ternyata terlewat 2. Nanti ditambahkan ya. Oke. Bapak Ibu, yang ulang tahun berarti ada Pak Samuel Wiratno, saya Pendeta Stefanus Lim, Inang Sinta Maria Manulang, ya, dan ada Cik Cencen. Kita kasih tepuk tangan dulu buat sahabat-sahabat kita yang berulang tahun, ya. Ternyata untuk kita yang ulang tahun ada lagu yang bagus loh. Lagunya itu ucapan sekaligus doa. Ya, umur panjang di tangan kanan. Nanti kalau dinyanyiin oleh jemaat, tangan kanan kita angkat ya. Iya. Nah, kalau tangan kirinya yang diangkat. Gitu ya. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Silakan Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita nyanyi penuh sukacita bersama-sama ya. Mari kita sambil bertepuk tangan. Umur panjang tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan. Ibu Bapak yang peserta boleh duduk, yang ulang tahun belum. Nah, yang ulang tahun belum. Pak Bambang, Ya, gimana Pak? kenal satu-satu sambil saya memperkenalkan ya. Pak Samuel Wiratno. Ingat ya namanya ya Pak Bambang.
terus Inang Sinta Maria Manulang, ingat ya? Dan ada Cik Jensen, dan saya juga. Oke, Pak Bambang yang akan memimpin doa karena saya hari ini pas, tepatnya saya ulang tahunnya masih besok Senin Bapak Ibu. Siap. Ya, oke, Ya. yuk. Mari Ibu Bapak kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun yang hadir pada saat ini ataupun yang mengikuti secara online. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur bersama kami pada saat ini yang mengikuti persekutuan Philadelphia secara onsite maupun secara online. Ada yang berulang tahun pada bulan ini, bulan Februari, bulan penuh kasih. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, sehingga dengan bertambahnya umur di dalam kehidupan mereka, mereka pun bisa terus hidup membalas kasih Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Kami mohonkan Tuhan berkati dengan umur panjang, Tuhan berkati senantiasa dengan kesehatan yang senantiasa prima dan semakin pulih dari keadaan yang saat ini mungkin di tengah pergumulan beban hidup. Tuhan juga memberkati kehidupan pekerjaan maupun karier kami semua yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Bahkan Tuhan terus tambahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan di tengah keluarga mereka. Sehingga ketika mereka boleh terus melihat kasih Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka, mereka senantiasa dengan gigih, dengan penuh semangat membalas kasih Tuhan yang besar itu dengan pelayanan dan cinta kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat Mbak ulang Wir. tahun. Oke. Selamat ulang tahun Inang. Selamat tahun ya untuk Cik Zen. Selamat ulang tahun. Oke. Ya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun, Pak Sam. Ya, thank you. Selamat Ya, ulang tahun. baik. Pak Sam. Ya, boleh kembali duduk. Tuhan berkati apa yang didoakan tadi ya. Oke. Nah, tadi sudah doa syafaat sekalian. Pak Bambang udah bawain ini. Sekarang kita sampai di bagian akhir dari acara kita, ibadah kita. Yuk, kita kembali berdiri yuk. Kita nyanyi Ku Suka Menuturkan Cerita Mulia. Ya, kita nyanyi penuh semangat ya. Mari Ibu Bapak kita sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, melipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, ku suka menuturkan cerita mulia. Setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus
Bapak. Nah, Pak Bambang, kita masih punya beberapa acara nih, Pak Bambang. Ya. Begini-begini. Pertama, kita mau mendengar dulu. Ini ada video bagus, kesaksian untuk mengajak Bapak Ibu di hari tua punya badan sehat. Oh ya. Ada senamnya nanti video yang kedua. Ya, kita dengar dulu kesaksiannya. Beberapa orang cerita, senamnya itu sederhana. Model gimana nih Ya. Pastor nih? Oke. Kayak mengibas-ngibaskan tangan gitu ya. Nah, itu namanya senam cikung atau apa ya. Kita mau dengar kesaksiannya. Mari. Setelah itu nanti Bu Yanpo yang akan jadi instruktur kasih buat kita contoh nanti di depan. Kebetulan juga ada videonya. Nanti kita mau sama-sama lihat ya. Yuk Bapak Ibu, kita duduknya nyaman-nyaman saja, kita dengerin videonya dulu ya. Kesaksian demikian. Begini-begini, sekarang sudah bisa. Kaki sini ya, ini darahnya pun kental, nggak bisa bergerak. Sekarang udah bisa. Mau jongkok susah, apa susah. Sekarang semua udah lenyap penyakit saya nih. Hanya satu saat aku olahraga sama teman saya, Lin. Katanya sinilah katanya, berdoa aja ya. Berdoa olahraga sama Pak Petrus katanya. Kamu pasti sembuh, belum tentu. Jamin. Bener-bener jamin sembuh sampai sekarang, sembuh total. Sekarang semua udah lenyap penyakit saya nih. Dari pinggang, nggak bisa mau cuci baju, nggak bisa jongkok, nggak bisa jongkok, semua nggak bisa. Ini kita jangan sia-sia itu cikung. Aku semua teman aku bilang aku olahraga cikung. Kita jangan sampai jangan sia-sia itu cikung. Nama saya FX Haryanto Teguh Saputra, berumur 72 tahun. Kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, oleh dokter saya didiagnosa menderita Parkinson dan gejalanya adalah getaran pada tangan. Oleh Pak Petrus saya diajarin senam cikung. Selama 1 tahun ini yang saya rasakan dari hasil latihan cikung, Parkinson saya jauh berkurang, getarannya juga udah hampir tidak terlihat, dan juga perut saya juga lingkarannya udah juga banyak berkurang. Terima kasih. Saya Teddy dari Pademangan. Saya suatu waktu kena vertigo. Ya, selalu kan kalau vertigo itu kan larinya kan sakit kepala aja. Tidur tuh harus 3 bantal. Kagak 3 bantal kagak bisa. Senam cikung ini sebenarnya saya belum lama. Sampai sekarang tuh baru 3 bulan. Tapi puji Tuhan dapat kemujizatan itu. Langsung vertigo saya yang nggak bisa ke belakang itu langsung baik. Jadi sekarang saya puji Tuhan, saya terima kasih banget di bawah bimbingan Pak Petrus ini. Nama saya Syuyun. Saya punya masalah sakit pinggang. Kalau saya jalan selalu pinggangnya bisa bongkok ya. Jarak 100 meter aja nggak kuat. Setelah saya jalanin Ping Sikung 3 hari, saya udah kuat jalan. Ke pasar jarak 500 meter, pulang pergi pun saya sudah mampu. Sangat terima kasih sama Pak Petrus, ajarin saya Ping Sikung, jadi bisa sembuhin masalah pinggang saya. Nama saya Jap Jamcin. Beberapa tahun yang lalu, saya sendiri mengalami miom waktu tahun 2001. Sampai saya punya HB turun sampai 5,7. Udah dia dokter bilang harus operasi. Saya punya niat, saya nggak mau dioperasi. Bagaimana dengan cara pengobatan tradisional? Ada satu hari waktu lagi tahun 2006. Pas mantu saya mau lahirin di Taiwan, saya harus berangkat. Jadi saya berangkat sama Pak Petrus sama suami saya. Dari Taiwan kita dapat petunjuk ya. Katanya ini belajar cikung bagus, bisa menyembuhin penyakit ini. Jadi saya sama Pak Petrus pergi ikut. Waktu dia promosi kita ikut. Oh, dok suhunya bilang kalau yang punya penyakit apa saja jangan dipusingin. Jadi saya lagi terus nekat satu hari bisa 3 kali, 4 kali, pokoknya punya waktu senggang, saya pasti
Cikung selama 8 bulan saya terusin pulang Indonesia. Sampai di Indonesia saya periksa di biomedika, ternyata miom saya hilang. Dan maka sampai saat ini, sampai hari ini saya sehat. Apa yang saya ngalamin, sakit dengkul lah, pergelangan tangan ini sakit lah, berobat kemana-mana, itu juga sembuh semua berkat latihan Qigong ini. Para pendengar yang terhormat dan yang dikasihi oleh Tuhan, kami berbicara ini sebagai orang yang beriman, ingin memberikan suatu testimoni atau suatu kesaksian bahwa pada para saudara-saudara kami yang telah memberikan kesaksian yang terdahulu adalah sesungguhnya merupakan peristiwa kejadian yang mereka peroleh dengan kesungguhan hati untuk berlatih Qigong dengan hati yang tulus, dengan semangat yang ada pada mereka yang disesuaikan dengan teknik-teknik ajaran daripada suhu kami, sehingga memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Kami berbicara di sini tidaklah yang semata-mata bersifat ekonomi, tetapi kami berusaha sebagai umat manusia untuk bisa membantu yang lain, membantu mereka yang menderita karena sakit, agar supaya mereka menyadari bahwa pengobatan atau sakit itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Tujuan kami adalah sesungguhnya bersifat sosial, agar mereka yang meyakini dan mempercayainya juga akan memperoleh sesuatu manfaat, memperoleh suatu kesembuhan, sehingga merupakan sesuatu kesaksian yang nyata. Bagi yang meyakini dan percaya, kami persilakan dengan tulus agar dapat terlibat dalam kondisi atau latihan Qigong tersebut. Terima kasih. Ibu Bapak, kenalan sama Pak Petrus sekarang ya. Qigongnya kayak apa? Jadi kepingin ya? Yuk kita lihat sama-sama. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya mau peragakan Ping Shuai Kung yang saya belajar dari Taiwan. Alamat yang tepat adalah di Chungli, Jalan Yongle Lu. Saya kunjungi belajar di sana, langsung dilatih oleh pelatih dari Li Fungshan Sifu. Jadi sekarang saya beranikan diri menyatakan peragaan saya yang lebih tepat, karena memang saya belajar langsung dari Taiwan. Nah sekarang saya mau peragakan yang lebih tepat, karena belakangan ini banyak orang lihat di YouTube kebanyakan salah. Ini seragam ini juga dari Meimen. Meimen itu Li Fungshan Sifu, dia orang ada satu organisasi. Ini namanya Meimen. Ya, Meimen. Terus ini seragam juga masih asli yang dari Taiwan. Juga saya ada foto bersama Li Fungshan Sifu. Nanti kalau udah mulai gerakan, kita siap-siap berdiri juga ya Bapak Ibu. Ini masih memperkenalkan dulu. Nah, kami foto bersama sama Li Sifu. Masternya. Jadi begini, sekarang saya mau peragakan beberapa kali, hitungannya ya, hitungannya. Hitungannya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bahasa Mandarin itu 5 memang agak panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Contoh yang pertama, biasanya untuk kelima banyak yang salah. 5-nya yang panjang. Jadi sebelum kita mulai, kaki kita dibuka selebar bahu.
Mata ditutup dengan pelan. Mata ditutup pelan. Tangan diangkat ke atas pelan-pelan. Ke atas pelan-pelan. Setinggi bahu, selebar bahu. Lalu mata dibuka. Mata dibuka. Jari lurus, telapak tangan hadap ke bawah. Ini yang biasa orang bikin kesalahan, itu jangan dihentak ya. Yang kelima dulu ini. Jangan dihentak begini. Nah, itu nggak bagus ya, berarti kita pakai tenaga. Nah, ini caranya begini. Yang kelima ya, turun, tangan di belakang, terus kita setengah berdiri, lutut ditekuk sambil tangan pelan-pelan angkat ke atas. Ini yang tepat begini. Kelima ya, turun, tekuk. Usahakan ya, lutut jangan lewat jempol kaki. Ini juga badan jangan terlalu ke belakang, jangan juga terlalu ke depan. Pas aja, mantap begini. Tarik ini, lalu tekuk, tangan pelan-pelan angkat. Oke, kita sekali lagi. Turun. Naik. Pelan-pelan, tangan diangkat. Sebelum mulai, kaki dibuka lebar seperti bahu dan telapak kaki lurus ke depan. Mata ditutup, rileks, badan lurus, tangan angkat ke atas, tinggi seperti bahu, lebar seperti bahu. Mata dibuka, telapak tangan hadap ke bawah, jari lurus tapi tidak pakai tenaga. Oke, siap? Si, san, se, wu, i, san, se, wu。轻松站定，保持中正。每回甩到第5下往下蹲的时候，膝盖轻松地弹2下。平甩功预备，呼吸自然，两手平直前伸，与肩同高，微笑放松。开始，1、2、3、4、5，很好。2、3、4、5，1、2，注意放松。4、5，1、2、3，保持自然。1、2、3、4、5，非常好。继续稳定的甩。4、5，1、2、3、4、5，1。蹲的时候注意弹2下，膝盖微弯，不要用力。1、2、3、4、5，1、2、3，放轻松，不要越甩越使力。2、3、4、5，1、2、3，继续保持规律，中正平衡，不要越甩越快哦。5、1、2、3、4、5，1，自然养成规律，将有不可思议的效果。1、2，感觉轻松愉快，更感受到身心舒畅。3、4、5，1、2、3、4、
气打指端， 1、2、食指连心， 5、气机传导到五脏六腑， 4、5、1、2、3、4、5、1、2、每日10分钟， 4、全体通一通。 1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、每日20分， 2、全体更轻松。 5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、每日30分，气运更亨通。 3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、注意修正身体，身体不可歪斜。 2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、身正引导心正， 5、1、心正引导气正。 4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、气正推动心正， 2、心正推动气正。 5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、一蹲放松， 3、4、5、二蹲气沉， 3、4、5、1、三蹲到底， 4、5、1、四蹲回流， 4、5、1、2、3、4、回流传导至顶端， 2、3、4、继续运转到末梢， 3、4、5、末梢传导到六腑， 3、4、5、一沉到底，又回流， 3、4、5、1、2、3、循环不已， 5、生生不息， 2、3、上下一贯， 5、里外合一， 2、3、4、5、1、2、甩出恭敬的心， 5、1、甩出感恩的心， 4、5、1、2、3、心灵全然敞开， 5、1、人生2、充满智慧， 4、5、1、2、3、4、5、1、
二三四五，一二三四五，一，很好，二三四五，一二，注意放松，四五，一二三，保持自然，一二三四五，非常好，一，继续稳定的甩，四五，一二三四五，一，蹲的时候注意弹两下，膝盖微弯，不要用力，一二三四五，一二三，放轻松，不要越甩越使力，二三四五，一二三，继续保持规律，一，中正平衡，三，不要越甩越快哦，五，一二三四五，一，自然养成规律，四，将有不可思议的效果，一二，感觉轻松愉快，更感受到身心舒畅，三四五，一二三四，气打指端，一二，食指连心，四五，一，气机传导到五脏六腑，四五，一二三四五，一二，每日10分钟，四，全体通一通，一二三四五，一二三四五，每日20分，全体更轻松，五，一二三四五，一二三四，每日30分，气韵更亨通，三四五，一二三四五，一二，注意修正身体，身体不可歪斜，二三四五，一二三四五，一二三，身正引导心正，五，一，心正引导气正，三四五，一二三四五，一二三四，气正推动心正，二心正推动气正，五，一二三四五，一二三四五，
1、2、3、4、5，一蹲放松30 ya. ，3、4、5，二蹲气场。 Oke. Baik, sekarang Ibu Bapak boleh lanjutin dengan bagian ini sebentar. Karena ada bagian yang menarik. Saya mesti putar slide-nya sebentar, keluar dulu ya. Oke. Ya. Bapak Ibu boleh lihat. Bapak dan Ibu. Aduh, sebentar. Ini kok nggak bisa ditampilkan. Ibu dan saudara. Sebentar. Saya setting sebentar, Bu. Ya. 更感受到身心舒畅。3、4、5，1、2、3、4，气达指端，1、2，食指连心，4、5，气机传导到五脏六腑，4、5、1、2、3、4、5、1、2，每日10分钟，全体通一通，1、2、3、4、5、1、2、3、4、5，每日20分，全体更轻松。5、1、2、3、4、5、1、2、3、4，每日30分，气韵更亨通。3、4、5、1、2、3、4、5、1、2，注意修正身体，身体不可歪斜。2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3，身正引导心正，5、1，心正引导气正，3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4，气正推动心正，2，心正推动气正，5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5，一蹲放松。3、4、5，二蹲气沉。3、4、5，1，三蹲到底。4、5，1，四蹲回流。4、5、1、2、3、4、
回流传导至顶端， 2、3、4， 继续运转到末梢， 3、4、末梢传导到六腑， 3、4、一沉到底，又回流， 3、4、5， 1、2、3、循环不已， 5、生生不息， 2、3、上下一贯， 5、里外合一， 2、3、4、5， 1、2、甩出3、恭敬的心， 5、1、甩出感恩的心， 4、5、1、2、3、心灵全然敞开， 5、1、人生2、充满智慧， 4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5，大家天天平甩，快乐精进，共创全球健康，世界和平。 5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5， 好， Rasa nyeri 慢慢停下来， kalau mau telaten 两手不用力， 30 menit 自然回到身体的两边，眼睛轻轻地闭上，放轻松，呼吸保持自然， Taruh 享 tangan 受 kiri 身 di 体的 pigang 脉 kiri. 动， Taruh tangan kanan di dada 享 kanan. 受呼吸的稳定， 36 kali. 享受在规律中 Gosok 自我 secara menyempit. 控制的喜悦。 Sebaliknya. Sekarang 一 taruh 气 dua tangan 流 di perut, 行， gosok ke atas ke 一 bawah 切 30 顺 kali. 利。今天就练习到这边，一起来 Oke, 尊师 tepuk 重道， tangan buat 拱手 semuanya. 作揖。 Mantap. Baik. Ya. Sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Arisan, ya. Mari Cik Lianwa dan Mbak Dina dapat melanjutkan. Tuhan. Berkeringat. Perlu rutin ini ya, tiap hari. Ya, saatnya ditunggu-tunggu arisan. Kita kocok dua. Ya. Satu dulu. Ya. Mau dapatnya. Ibu Yong Lianwa mau dimasukin lagi atau iya dah. Iya. Dimasukin lagi. Oke. Bentar. Ya, yang berulang tahun Ibu Sinta Manulang. Yeay, makan. Ya. Yang kedua,
ini datang nggak? Nggak datang. Oh, ya. Siapa lagi? Yang kedua. Ada. Ibu Wisyanci. Ya. Untuk bulan Februari ini yang dapat arisan adalah Ibu Sinta Manulang dan Ibu Wisyanci. Selamat ya. Puji Tuhan. Ya. Setelah ini ada pengumuman. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Ning. Ada pengumuman dulu ya. Silakan. Saya umumkan dulu ya Bu Ning ya. Nanti setelah itu Bu Ning ya. Bapak Ibu, ada anggota jemaat kita meninggal dunia. Ya, namanya Ibu Lim Hui Suan atau lebih dikenal dengan sebutan Ibu Ting Ngokyu. Tahu Bapak Ibu? Tante Ngokyu ya. Rumahnya di Kombas. Ya, masuk gang kecil, sudah cukup lanjut usianya. Usianya 97 tahun. Ya. Nah, jadi keluarga merencanakan nanti malam jam 7 akan dilaksanakan kebaktian penutupan peti. Tempatnya bukan di Adiguna Bapak Ibu, karena meninggalnya di rumah sakit geriatri, maka di belakang rumah sakit geriatri, jadi masuk ke parkiran geriatri, beloknya ke kiri, terus ke belakang. Nah itu ada rumah duka, jadi rumah sakit geriatri itu sekarang membuka pelayanan rumah kedukaan ya. Masuknya dari parkiran itu biasanya kan kita masuk terus belok kanan. Ini beloknya ke kiri, nanti masuk sedikit ya, terus ke kanan. Nah, nanti malam jam 7 ada kebaktian penutupan peti untuk Tante Ngokyu ya. Karena saya nanti ikut persidangan majelis jemaat dan ada perlawatan umum rutin jemaat dari klasis, maka nanti Pak Bambang yang akan melayani ibadah tutup peti. Kemudian keluarga akan melaksanakan ibadah pemakamannya Jumat jam 9 pagi. Ibadah Jumat jam 9 pagi dari rumah duka rumah sakit geriatri menuju tempat pemakamannya berangkat jam 10. Ya. Oke. Gambarannya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang kenal atau mau hadir, pasti jadi berkat kekuatan buat keluarga. Ya. Baik, itu Tante Ngokyu yang rajin kita layani perjamuan kudus perumahan. Ya. Mamahnya dulu umurnya sampai 100 berapa ya? 105 kayaknya, ya. Nah, Tante Ngokyu itu anak barepnya. Jadi sampai 90 berapa tadi? 97 ya. Luar biasa, ya. Anak-anaknya cukup banyak. 11 atau 12 gitu. Ya. Anak-anaknya cukup banyak, ya. Baik. Itu informasi. Terus informasi berikut. Dari Komisi Usia Lanjut GKI lain itu selalu bikin foto bersama Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita foto bareng-bareng di sini gitu ya. Ini Persekutuan Philadelphia hari ini. Jadi nanti setelah kita dengar pengumuman Bu Ning, nanti kita foto bareng-bareng. Oke? Baik. Monggo Bu Ning bisa menyampaikan pengumuman, silahkan. Terima kasih atas tempat dan waktu yang diberikan. Pertama-tama ingin menyampaikan kepada Pak Steve, yang tadi kita semua sudah dengar pesan hari ini, apa ya tadi, berdoa,
kemudian hitung-hitungan dengan Tuhan, PR kita. Yang kedua, saya mau cerita tadi malam ada persekutuan klasis di Gatot Subroto. Situasinya romantis karena Pinky. Dan kita sudah lama tidak berkumpul, kemudian berkumpul lagi, jadi rasanya beda dengan yang rutin. Dalam acara tersebut ada acara pasangan lansia berbusana serasi. Dan dari Marta Dirja yang mengikuti, melaksanakan ini, mewakili kita semua, itu Bu Astuti dengan Pak Heru. Puji Tuhan mendapat nomor 1. Wow, oke. Selamat Pak Heru, selamat Bu Astuti. Kita kalau lihat Pak Heru ya, diem, anteng. Tapi ternyata pinter gombal. Wah. Iya, saya juga baru tahu itu. Terima kasih kepada Pak Heru dan Bu Astuti. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak ada yang penting. Terima kasih. Oke, Mbak Dina, kayaknya kita perlu foto bareng-bareng ya Mbak Dina ya. Baik. Namun sebelumnya ada titipan pengumuman. Oke. Untuk KUL yang mau ikut paduan suara KUL, ya, itu nanti akan diadakan pada setiap Jumat jam 11. Nah, dilanjutkan dengan latihan kentongan jam 12:30. Ya, kalau mau yang berturut-turut, puji Tuhan. Ya, ini pengumuman tambahan. Mari kita akan foto bersama. Posisinya di mana Pak Stef? Yuk. Di atas sini aja enggak apa-apa ada. Di atas ya Pak? Yuk, kita semua di atas. Digeser. Ini digesernya agak susah karena ada kabelnya. Oke. Enggak apa-apa, ada mimbarnya di tengah-tengah enggak apa-apa. Yuk, kita foto bersama. Opa, yuk. Oma, silakan. Mari. Ayo foto di atas boleh. Bapak Ibu, fotonya diusahain masuk frame sana ya. Nah, sini. paling jauh di sini. Terus Ya. sebelah sananya. Enggak apa-apa, enggak Ayo, usah mari. digeser, enggak apa-apa. Ya, Maskernya boleh dicopot. boleh dicopot. Ayo, mari. Yang bapak-bapak boleh di belakang, enggak apa-apa. Saya lihat dulu di sini. Ya, di sini ada yang di depan sini. Oma Ani nggak kelihatan. Oma Ani. Ya. Oke. Oma Ani nggak kelihatan. Ya, di bawah boleh, Di bawah, boleh. paling bawah, iya paling Di bawah boleh. Ya. Nah, oke. Ya. Sebelah mimbar. Tante Ani Ya, bisa ya. pegangan mimbar. Tuh. Oke, bagus. Di sini juga ada yang di sebelah mimbar sini sini. boleh berdiri aja Inang. Inang berdiri aja. Oh, mimbarnya digeser. Oke. Oke. Ya, silakan. Duduk Berdiri nanti nggak aja nggak kelihatan. apa-apa. Yuk, Kalau berdiri. Duduk nggak kelihatan. Sebentar. Bu Titi enggak Oma terlihat nggak Bu kelihatan di sana. ya, Bu Agak Kunchoro. kesini. Bu Kunchoro kurang. Pak Budi bisa geser lagi. Bu Menik bisa naik sebelah Pak. Oke, lagi. Bu Astuti naik. Oke. Oke. Bu Retno. Bu Retno bisa naik sekali lagi. Iya. Oke. Saya. Oke. Oke, saya dan Mbak Dina gabung nanti di belakang ya. Di belakang. Saya di belakang sini ya Pak. Boleh. Ya. Nanti Pak Stef di. Monggo Mbak.